ya, anak-anak kita ini kan belajar pertanian yang kita arahkan menjadi petani modern. Petani modern. Petani pada era ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Berarti target mereka adalah produksi. Produksi. Nah, pertanyaan saya setelah diproduksi, Ya. ini diapain? Kita jual. Bisa ngejual. Bisa. Jumpa lagi teman-teman semua, kita masih di dalam obrolan pembangunan daerah. Saya masih bersama Kang Rohmat, masih ngobrol tentang SMK Negeri 15 Pandeglang. Pandeglang. Iya. Ini karena lokasinya aja sebetulnya Pandeglang ya. Iya. Kalau itu lebih enak Gunung Karang kalau saya. SMK Gunung Karang. Lebih eksklusif gitu loh. Betul. SMK Negeri 15 Gunung Karang. Oh, gitu ya. Iya. Anak-anak gunung Anak-anak gitu, gunung. penghasil pertanian. Pertanian. Jadi sumber daya manusia yang disiapkan secara khusus untuk menjadi petani-petani modern. Ya, petani-petani milenial. Petani-petani Nah, milenial. ini Serius ini. harus. Ini kan bener-bener ini anak-anak itu loh, bener-bener saya yakin deh ya anak-anak yang masuk SMK negeri yang pertanian ini memang bener-bener mau, karena agak beda. Ya. Kalau yang mohon maaf misalnya desain komunikasi visual mereka bisa di kota kan. Ya, Gitu. sudah banyak, betul. Tapi kalau SMK pertanian kan mau nggak mau harus di lahan pertanian, Betul. walaupun belum punya lahan pertanian. Iya. Betul. Belum punya lahan pembelajaran. Kan gitu ya? Punya kalau lahan tadi. Oh, lahan pembelajaran? Iya. Iya, kolaboratif tadi. Belum punya. Iya, belum. Masih bekerja sama. Masih mempergunakan lahan betul. pemerintah desa. Iya. Mudah-mudahan pemerintah desanya baik ya. Amin. Masih Masih mau mendukung, terus masih mau. mendukung gitu Iya. kan. Masih mau terus meminjamkan Iya. kan gitu. Nah, saya mau lihat begini Kang. Kita ini sekarang pemerintah Republik Indonesia katakanlah itu kan punya banyak sekali program Betul. yang terutama memberikan dukungan terhadap pencapaian ketahanan pangan secara nasional. Iya. Nah, dengan anak-anak milenial katakanlah begitu Iya. ya, bahkan Gen Z ini kan, Gen Alpha. Gen Alpha bahkan gitu lah. Anak-anak Gen Alpha yang memang sekolah pertanian ini kan keren banget. Iya. Gitu loh. Tapi masa depan mereka gimana kira-kira? Nah, ini kita harus tadi kembali kepada kolaborasi bersama, menyiapkan lapangan untuk mereka gitu ya. Dan memang tadi itu kreativitas juga ini harus terus kita kejar ya untuk tadi bagaimana masa depan mereka itu tidak lagi seperti mindset yang selama ini ya, ketika ya masih ada di sana, misalnya ngapain ke sekolah ke pertanian, ya kan? Ujung-ujungnya balik di baik cina ke kebon, begitu. Oh iya, betul. Nah, ini tantangan tersendiri sebetulnya bagi sekolah kami yang memiliki jurusan pertanian, sehingga perlu adanya berbagai inovasi, kreativitas gitu, untuk disosialisasikan kepada masyarakat bahwa cara bertani itu tidak selalu begitu. Oke. Bahwa ada inovasi-inovasi lain ya dalam rangka Teknik bertani. Oke. Ya untuk produktivitas tadi pertanian. Oke. Nah, minimal mereka bertani di keluarganya misalnya. Nah, ini nih yang menjadi harapan untuk kedepannya. Saya juga tadi ya, anak-anak kita ini kan belajar pertanian yang kita arahkan menjadi petani modern. Petani modern. Petani pada era ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Berarti target mereka adalah produksi. Produksi. Nah, pertanyaan saya setelah diproduksi, ini diapain? Kita jual. Bisa ngejual. Bisa, harus bisa, dan memang dalam di SMK sendiri itu terdapat kurikulum yang memang berhubungan erat itu dengan pembentukan jiwa wirausaha mereka. Ada guideline untuk entrepreneurnya. Betul. Seperti inilah. Ya, contohnya itu seperti ini. Tapi apa mungkin nanti gini, ini hasil pembelajaran sekolah dijual-jual, nanti ada isunya begitu. Nah, itu jadi juga objek pemeriksaan. Memang itu sempat menjadi kekhawatiran tersendiri ya.
di sekolah itu, Iya. maka kita parkirkan ke koperasi Oh, ya. di koperasi Kita sekolah. kolaborasi dengan koperasi Oke. gitu kan. Karena koperasi juga sama, artinya perlu berputar ya. Oke. Sehingga nanti koperasi itu yang akan menjual seperti itu. Nanti hasilnya Hasilnya kita bagi aja. dibagi sama siapa? Bagi hasil lah. Dengan Antara koperasi dengan anak-anak. Oh, dengan Seperti itu. anak-anak. Anak-anak Bukan yang dengan memang kepala sekolah kan? enggak, wah, Nanti kepala sekolah bahaya. menjadikan siswanya sebagai buruh tani. Nah, bahaya dengan siswa. Karena biar mereka tahu bahwa hasil dari kerja keras mereka itu memang menghasilkan. Oke, betul. Artinya dari mulai Saya cuma perencanaan khawatir begini loh, Kang. Apa namanya? Nanti kan ada, oh ini kepala sekolah Iya. sama guru-guru SMK ini Jualan. menjadikan anak-anak. anak-anaknya sebagai buruh tani tani. tidak dibayar. Nah, itu. Suruh nanam gitu ya. Iya. Suruh nanam, suruh masak, Iya. kemudian suruh videoin, Iya. ngejual, terus diambil sama kepala Hasilnya sekolah. kepala sekolah. Kabur kepala sekolahnya ya. Selesai itu. Bahaya. Itu nggak kayak gitu ya? Nggak ada. Nggak Oke. kayak begitu. Memang sekarang itu ada satu tren ya Iya. untuk membangun yang namanya Badan Pelayanan Umum Daerah pada betul. sektor pendidikan. Iya. Sebetulnya ini bisa dikelola dengan baik. Nanti biar menjadi PR-nya teman-teman di pemerintah Provinsi Banten lah. Itu membuat BLU yang itu bisa mengendorse produk-produk dari anak-anak SMK. Jadi hasil pembelajaran itu tidak hanya memiliki nilai kognitif, Iya. hasil dari pembelajarannya, tetapi juga punya benefit secara Punya ekonomi. benefit secara ekonomi, betul. Bayangkan nanti misalnya anak-anak SMK Negeri 15 Iya. begitu lulus dari sekolah itu diberikan hasil penjualan Iya, yang dia lakukan selama dia pembelajaran di sekolah. betul. Setiap anak misalnya dapat bonus Ya. sekian juta rupiah untuk modal dia nanti begitu lulus langsung nanem. Iya, Kan mau nanem kan butuh modal kan. itu modal. Nah selama ini modalnya dari mana anak-anak itu? Nah, jadi kemarin itu kebetulan karena kalau dari dana BOS itu kan kita ada satu keterbatasan ya kan. Iya, iya. Nah, kemarin saya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan support dari Direktorat Vokasi itu kemarin kita coba terus gitu, kita ajukan dan alhamdulillah tahun kemarin dapat dan itu bisa digunakan seluas-luasnya dan dengan sangat fleksibel ya untuk membentuk kelompok-kelompok usaha tadi. Kelompok-kelompok Sehingga belajar, kelompok-kelompok usaha tadi. kelompok entertainment. Entrepreneur. Entrepreneur. Tapi boleh juga kalau mau jadi artis. Nah, sambil Artis entrepreneur wortel gitu kan. Artis wortel dari SMK Negeri 15 Betul. gitu kan. Jadi dari situ, berangkat dari situ, alhamdulillah sampai dengan saat ini modal itu terus berjalan. Jadi coba kita terus berjalan, artinya Jadi dapat bantuan berapa banyak waktu itu? Lebih kurang. hanya 50 juta sebetulnya. 50 juta. Iya. Tahun 2024. sekarang 2025 nih. 25. Masih ada. Masih terus berjalan. Ya, salah satunya buktinya ini. Oke. Kita tiba ini, kita Tapi kalau ini nggak bayar. bisa dijual kan nanti ya habis dong. Nah, itu dia. Kalau ini kan ketemu sama guru udah bongkar gitu. Iya. Ini dibawa ke sini saya pasti dapet ini kan dibongkar gitu. Nah, itu. Dibongkar dimakan habis dong. Habis itu. Terus gimana kalau kayak gitu? Nah, tadi caranya BLUD. kita harus punya satu regulasi. unit ya, satu unit usaha yang secara legal Betul. itu dapat melakukan kegiatan Jual beli. Jadi untuk praktek belajar juga anak-anak bisa beli kan butuh modal ya. Betul. Nggak mungkin lah sekolah menyediakan minyak ini kan kan digoreng. Iya. Pakai minyak goreng. Pakai kan? minyak goreng. Nggak mungkin kan sekolah beli minyak goreng gitu. Iya. Iya kan? Iya, betul. Tapi kalau mau nanam bayam ya udah disiapin bibitnya juga beli kan. Iya. Kan sekolah nggak memproduksi bibit kan? Enggak. Beli dong. Boleh. Diperbanyak. Iya. Ya kan? Apa nama istilahnya perbanyakan itu kan? Perbanyakan bibit. Begitu. Sebetulnya kita untuk pembibitan juga kita mencoba. Mm-mm. Ya, artinya kita coba pembibitan sendiri karena memang di kurikulumnya ada ya dan memang ada mata pelajaran ya? ada pembibitan. Wih, luar biasa. Jadi jamur itu juga salah satunya misalnya kita memanfaatkan backlog ya itu
jamur tiram untuk memproduksi jamur sendiri gitu. Oke. Seperti itu. Memang tadi Tapi kan apa awalnya harus dibeli dong. awalnya harus dibeli. Awalnya tetap harus Tetap, dibeli. tetap Dan harus itu beli. biaya operasional sekolah. Ya, memang kita untuk di ATPH memang kita alokasikan Oke. ya untuk apa ke sana gitu ya. Ini kan sama seperti teman-teman yang SMK Tata jurusan boga Tata misalnya. Boga. Betul. Mereka Ya, butuh terigu. mereka tukang masak, tapi kan nggak Betul. memproduksi terigu, kan gitu. Iya, Nggak harus beli memproduksi telur. goreng, nggak memproduksi telur, ya harus beli Betul. kan gitu. Iya. Nah, ini begitu jadi olahan masakannya, terus mau dijual kemana? Kemana? Nah, ini yang di SMK perlu ada sebuah terobosan barangkali. Ya, Betul. Perlu ada terobosan yang harus ada memang regulasi lokal iya, yang mampu menangkap persoalan ini, betul. sehingga tidak menjadi problem bagi Sekolah para ya, guru dan sekolah iya, pasca pembelajaran. betul. Sehingga produk kita ini mau dikemanakan gitu, mau Iya. jadi apa? Iya, Seperti itu. bukan dalam rangka berbisnis ya, makanya Iya. saya lebih ke badan layanan umum, karena Iya. kalau badan layanan umum itu dia bisa kembali untuk membiayai operasi Operasional. kegiatannya. Betul. Gitu. Kita bisa putar itu untuk operasional. Betul. Jadi badan layanan umum sekolah, BLU sekolah ini, Iya, kalau saya gitu ya, dengan orientasi bahwa kita harus memperbanyak aktivitas pembelajaran anak-anak kita, iya, maka mereka harus disediakan sekian banyak alat dan bahan. iya. Nah, alat dan bahan itu Itu yang terbatas. kan selalu ada yang baru, Betul, pembaruan. kan gitu ya. In- Alat pertanian tiap tahun ada yang baru, kan begitu. Ada jenis-jenis mesin, Iya kan. kan gitu Betul. yang bisa diperbarui. Ya, maka dari itu sebetulnya dari sekolah itu kan jelas ya ada keterbatasan kalau hanya dari apa kita mengandalkan hanya dari dana BOS gitu. Mm-mm. Sehingga perlu ada sebuah tadi yang saya katakan perlu ada terobosan supaya kita tidak apa melulu mengandalkan ataupun apa tadi mendasarkan kepada dana BOS. Betul. Ya, sehingga tadi dari kegiatan-kegiatan wirausaha itu yang bisa di apa putar untuk operasional apa tadi contohnya untuk pembaruan atau inovasi Bisa loh. alat. Orang Seperti jelas-jelas ada perusahaan pertanian, Iya, berarti kalau beraktivitas di sektor pertanian itu pasti menguntungkan. betul. Kalau anak-anak ini memproduksi hasil produk memproduksi dari hasil pembelajarannya Iya, menjadi produk, kan juga bisa dijual. bisa Logikanya dijual. kan sederhana. Betul. Berarti bisa SMK ini bisa menghasilkan uang ketika masih sekolah. Bisa, Sangat bisa kan? sangat bisa. Nah, nanti hasilnya itu untuk menambah Iya, pembelajaran lain. betul. Kan gitu. Jadi jangan sampai cuma punya traktor satu lah. Susah kalau punya traktor satu kan. Makanya jadi sekarang ini SMK ini Traktor barangkali satu, lahan berapa? Nggak sampai hektar tadi. enggak sampai hektar. Enggak, jadi gini pada dasarnya apa anak-anak itu kita coba apa berikan satu pembelajaran ya dengan segala keterbatasan yang tadi yang Oke. saya katakan SMK Negeri 15 Pandeglang ini walaupun masih dalam serba keterbatasan artinya tetap melakukan hal-hal yang di mana mereka itu bisa belajar dan juga memang bisa terus apa mengembangkan ide-ide kreatifnya di sana sehingga nah mungkin manfaatnya tidak dirasakan saat ini di sekolah yang sekarang Iya. tapi mungkin nanti setelah mereka keluar gitu nah ilmu-ilmu itu akan mereka dapatkan dengan sendirinya gitu kan bisa mereka kembangkan di luar ya bisa menghidupi atau bisa untuk bertahan hidupnya sendiri Iya. melalui kegiatan wirausaha tadi. Iya, ya artinya gini. Katakanlah orang-orang tua kita dulu kan bertani secara tradisional. Betul. Karena mengikuti kebiasaan. Iya. Nah, ini anak-anak belajar tentang tanah, kan Iya, gitu ya. betul. Mereka belajar tentang tanah Tentang kan, suhu, tentang air, betul. mereka belajar tentang segala macam Iya. kan begitu. Harusnya mereka lebih kompeten Lebih kompeten semestinya. dan gitu. Dan ini sejalan betul dengan gagasannya Pak Presiden ya. pemerintah Republik Indonesia bahwa kita menjadi lumbung pangan dunia. Ya. Ya bayangin kalau misalnya nanti SMK ini menjadi petani-petani Gen Z, Gen Alpha yang tangguh. Betul. Kan gitu. Iya. Menjadi pelopor pertanian di katakanlah nggak usah terlalu jauh di Banten Iya. atau di Pandeglang gitu. Itu kan luar biasa. Iya.
Nah, kalau dari Kang Rohmat sebagai kepala sekolah, katakanlah apa sih harapannya terhadap SMK 15 dan Ya. anak-anak kita terutama? Ya, kalau untuk harapan untuk SMK 15 ya, memang yang paling terbesar mungkin saat ini bagaimana supaya gedung ini bisa terrealisasi. Ya, itu Harapannya sederhana banget. sederhana itu dulu. Itu dulu. Pokoknya harapannya kami sekolahnya punya gedung. Iya, biar lebih fokus tadi kan untuk belajar seperti itu. Jangan cuma saung, saung di kebun gitu ya. Nah, itu Ada kan saung? ada. Iya, Jangan-jangan ntar belajarnya belajar cuma di saung ya. iya. Betul di saung itu. Emang betul Di begitu. saung betul. Di saung ya kita ya buat guru ngasih instruksi barangkali kalau di kelas itu Iya, kan ya arahan-arahan. arahan-arahan. Iya. Kita ada saung. Iya, seperti itu. Makanya kalau gedung cepat berdiri barangkali kita bisa lebih fokus lagi untuk Gedung punya ya gudang, punya nyimpen gudang, mesin. nyimpan mesin Oh. gitu kan. Kemudian lahan ada gitu kan. mesinnya mulai mesin olah tanah, Betul. mesin olah tanam, Iya. mesin Lengkap lah. Sampai laboratoriumnya. sampai laboratorium. Iya. Kepengen juga punya laboratorium gitu ya. Pertanian harus itu. Harus ya. Harus. Haruslah. Kalau kita mau mengembangkan tadi apa teknologi pertanian gitu Iyalah. kan. Iya. Anak Jangan sampai teknologi. nanti apa begitu keluar sama-sama aja katanya dengan bapak dulu nyangkul doang. Nah, gitu. Ya kan? Ya, Betul. iya. Gimana ada anak SMK pertanian nggak tahu tombol on off-nya Nah. traktor, Nah, itu. Hah? Betul. nggak tahu bagaimana pipa Iya. Atau misalnya menjalankan drone itu kan ada drone yang buat untuk menyiram melihat Iya. kualitas luasan lahan, untuk menyebarkan ini menyiram iya, untuk nyiram. menyiram menggunakan drone gitu. Nah, itu kita belum punya, tapi ingin gitu loh. Ketika sudah punya fasilitas gedung kan enak. Itu mengingatkan teman-teman di pemerintah provinsi udah dilakukan atau belum? Ya, sudahlah. Sudah ya. Sudah ya. insya Allah itu. Kita ingetin lagi ya. Saya mau ngomong beberapa kali nggak enak kan. Udah sering gitu. Ya pokoknya gitu ya. Ya, Ya mudah-mudahan lah. Ini jadi catatan penting buat kita Ya. bahwa kalau kita mau serius Ya. dan kita memberikan dukungan kepada terwujudnya cita-cita besar dari Presiden tentang ketahanan pangan, maka SMK 15 ini menjadi sangat relevan. Ya. Menjadi sangat relevan. Karena ini adalah sekolah yang memproduksi pelaku. Ya. Pelaku utama. Pelaku utama. Ya. Dalam Kan kalau model saya ini penikmat hasil pertanian, pengkonsumsi hasil pertanian. Ya. Lah yang buatnya di sekolahnya Kang Rohmat. betul. Masa yang buatnya nggak difasilitasi? Nah, itu. Ya kan begitu. Nah ini luar biasa sekali teman-teman semua ya. Saya kira sebagai kata penutup, Kang Rohmat, apa yang mau disampaikan? Ya, sebagai Harapannya terutama buat anak-anak deh. buat anak-anak Dengan kondisi yang begitu, punya prestasi nggak? alhamdulillah ada. Wih, alhamdulillah ada. Tahun ini kebetulan baru perdana kan. Heeh. Angkat piala walaupun baru juara 2 untuk mata lomba ini film pendek. Film pendek Iya. tentang pertanian. Bukan sih, Hah? film pendeknya bukan. Tapi yang melakukan itu adalah anak pertanian Oke. yang buat filmnya dengan Ini kolaborasi. film drama. Ya karena temanya waktu itu apa ya? Bukan tentang tema dibatasi temanya. Ini Hari Nah. Pertanian Nasional atau yang berhubungan dengan Ya, kegiatan pertanian, harusnya pemerintah Provinsi Banten menayangkan film-film pertanian hasil SMK pertanian. bisa tuh jadi Bisa nih, kegiatan ya. Bisa Iya, ya? bisa. bikin film tentang pertanian yang nanti Bisa. diputar oleh pemerintah Provinsi Banten Bisa itu, bisa. tentang pendidikan, Pembibitan, bisa mulai dari ya, pembibitan mulai sampai pendidikan tentang pembibitan Ya. tanaman, ya, kemudian tentang teknik penanaman, ya, teknik hasil iya. pertanian. Sampai Bisa misal kan teman-teman SMK pertanian buat ini bisa lah. nanti di bulan ketika hari ulang tahun provinsi dijadikan sebagai filmnya pemerintah provinsi, bisa itu kayak gitu. Bisa. Tawarin dong sama dinas pendidikan. Ada lagi prestasi yang walaupun itu mungkin tidak sampai di juara 1 2 3, Mm-mm. tapi cukup membanggakan bagi kami gitu ya.
anak-anak itu mampu berkompetisi ternyata dari ratusan sekolah se-Indonesia gitu. Oke, Itu mereka masuk 40 besar. 40 besar. Ya, SMK. iya. Jadi 40 besar dalam mata lomba kompetisi apa petani muda Keren. itu entrepreneur di apa namanya MEA ya. MEA itu? Madani Entrepreneur apa Academy. Oke. Ya, Madani Entrepreneur Academy, Academy, itu ya. di mana lombanya? Itu secara daring lombanya, Oke. secara daring. Jadi mereka masuk 40 sekolah 40 besar se-Indonesia. peserta Dari ya pokoknya kan itu lombanya tuh berjenjang, maksudnya bertahap-tahap ya. Jadi seleksi misalnya dari 200 sekolah itu nanti diseleksi menjadi 100. Oke. Jadi 90, jadi 80 terus. Oke. Kita sampai 40. Bagus lah. Iya, se-Indonesia itu se-Indonesia ratusan. Ratusan. Itu jumlahnya pasti banyak sekali. Banyak ratusan. Pesertanya itu Iya. 200 lebih lah itu. Oke. Jadi masuk 40 tuh ya dengan sekolah yang serba keterbatasan tadi. Sekolah yang belum ada. Bukan sekolah belum ada. Sekolah yang gedungnya belum punya. Belum punya. Yang Iya. lahannya belum punya. Iya. Yang alat pertaniannya baru ada cangkul sama traktor satu. Itu. Tapi bisa berkompetisi di level nasional. Iya. Saya apresiasi betul. Saya apresiasi. Ini pasti luar biasa ya. Sambil ketawa ngomongin kepala sekolah nih, saya yakin dalam hatinya miris. Sedih gitu. Jadi tapi ngomongnya sambil ketawa, begitu tegar ya. Emang kayak gunung karang. Berada di kaki gunung tapi setegar karang. tegar itu. Karena kondisi sekolahnya masih begitu. Iya. Mudah-mudahan 2025 ini menjadi waktunya untuk melenting. Penting Bagi teman-teman di SMK Negeri 15 Pandeglang. Amin. Saya kira begitu kan. Terima kasih obrolannya. Ini singkat, pesannya banyak sekali, harapannya juga banyak, dan saya melihat betul optimisme dari Kang Rohmat bahwa SMK Negeri 15 ini akan menghasilkan petani Gen Z, Gen Alpha, paling tidak petani milenium yang nanti akan menyukseskan agenda ketahanan pangan dan menjadi bagian dari orang-orang yang menyiapkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas obrolannya. Siapkan. Luar biasa kan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan buat teman-teman juga. Sampai jumpa teman-teman semua dalam episode OPD lainnya. Kita ngobrolin pembangunan di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Atur. Kami